Salam semua, puji nama Tuhan. Senang sekali kita berkumpul bersama-sama di Bethany Church Singapore Church Online. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini ya Bapa, kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami dapat mengerti isi hati-Mu, rancangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih karena Kau yang sungguh baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, saya ingat satu kisah, ini bulan Mei tahun 2009. Ada seorang pemain American football, namanya itu Marcus Cooper. Dia ini badannya besar saudara, dia ini memang atlet dan jago lari saudara, badan fisiknya itu sepertinya sempurna saudara. Nah dia ini ingin pergi memancing bersama dengan 3 temannya, naik kapal untuk berlayar ke lautan lepas dan situ mereka akan memancing saudara. Nah saudara, sebelum mereka berangkat, Marcus Cooper itu dikasih tahu sama salah satu temannya yang tahu kalau dia itu akan pergi memancing. Dan dikatakan begini, Marcus, kamu kan mau berlayar nih ke lautan lepas. Kamu ini perlu satu alat ya yang disebut dengan EPIRB. Jadi alat untuk bisa memberikan indikasi pada waktu dan untuk komunikasi pada waktu mereka di lautan lepas. In case ada kejadian apa-apa di tengah laut dan akhirnya bisa memberikan sinyal untuk meminta pertolongan. Nah, Marcus Cooper itu sepertinya nggak peduli dengan apa yang dikatakan oleh temannya. Jadi dia sama sekali tidak menyiapkan alat tersebut dan akhirnya hari Sabtu mereka pergi berlayar dan pada waktu di lautan lepas ternyata memang terjadi badai di situ saudara. Dan sampai akhirnya kapalnya itu terombang-ambing dan kemudian kapalnya itu terbalik saudara. Marcus Cooper akhirnya hilang, gak tahu kemana dan dinyatakan meninggal. 2 temannya pun juga hilang dan dinyatakan meninggal juga saudara. Cuman ada satu temannya yang selamat namanya Nick Schuller. Dia itu bisa selamat karena dia bisa memegang kepada kapalnya yang sudah terbalik itu. Dan dia itu memegang kapal itu bertahan selama 46 jam saudara. Ya, dan akhirnya ada kapal lewat dan dia bisa diselamatkan. Nah, kenapa kejadian itu bisa terjadi? Karena tidak ada sarana untuk meminta pertolongan saudara. Ya, karena mereka tidak punya alat, tidak bisa kasih kabar kemana, minta pertolongan, gak ada saudara. Jadi tidak ada sistem komunikasi untuk bisa menolong mereka saudara. Nah kejadian ini sangat disayangkan saudara. Kalau saja mereka itu bisa mempunyai alat tersebut, pasti orang-orang bisa menolong supaya mereka bisa tetap hidup saudara. Nah kita melihat seorang atlet yang bentuk fisiknya besar dan kuat, tapi tidak cukup kuat untuk bisa tetap bertahan dalam masa demikian saudara. Nah sama dengan kehidupan kita. Tidak peduli seberapa kuat kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa berkoneksi dengan orang-orang lain saudara. Kehidupan kita tidak siap untuk menghadapi yang namanya badai kehidupan. Kita tahu dalam masa sekarang ini saudara, masa COVID-19 di mana ada yang namanya pandemi. Nah, dan para ahli dalam keadaan-keadaan demikian mereka mencoba menganalisa situasi kehidupan manusia itu macam-macam saudara. Nah, ada satu artikel yang menyatakan begini, pada masa sekarang ini di mana masa yang sukar dan sulit dalam setiap kehidupan kita. Perekonomian, sosial, semuanya itu sepertinya itu membuat beban dalam kehidupan kita. Nah mereka mengambil satu keputusan, ada satu hal yang penting yang perlu dilakukan dan yang perlu dimiliki dari setiap orang. Yaitu yang namanya support system atau sistem pendukung. Nah apakah yang dimaksud dengan support system tersebut? Support system itu adalah a network of people who provide an individual with practical and emotional support. Jadi yang namanya sistem pendukung atau support system adalah satu jaringan orang-orang yang bisa menolong satu orang tersebut dengan support
ya pertolongan secara praktikal atau secara emosional. Nah, itu yang memang bisa menolong kehidupan manusia pada masa-masa sekarang ini, saudara. Nah, saudara, kita perlu juga dalam setiap kehidupan kita sebagai saudara-saudara seiman yang namanya support system. Kita belajar dari firman Tuhan dari Pak Johan Handoyo 2 minggu lalu, bagaimana kita ini perlu masuk ke dalam komunitas, perlu masuk ke dalam yang namanya perkumpulan saudara-saudara seiman, persekutuan-persekutuan yang ada, di mana kita belajar dari Mazmur 133, berkat Tuhan itu akan turun dan dicurahkan kepada mereka yang bersekutu, yang berkumpul bersama-sama. Jadi yang pertama kita perlu masuk ke dalam satu support system yang ada. Tapi di satu pihak juga, biarlah kehidupan kita juga menjadi support system bagi orang lain, saudara. Di mana Tuhan bisa memakai kita untuk menguatkan, untuk mendorong, untuk menolong orang lain. Dari situlah, saudara, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan, kasih Kristus dinyatakan melalui setiap kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Tikhikus. Tikhikus ini bukan seorang yang sering disebutkan di Alkitab, hanya disebutkan 5 kali di Alkitab, saudara. Tapi kita bisa melihat kehidupannya itu yang luar biasa. Nah, di sini dikatakan yang namanya kehidupan Tikhikus, kita bisa mempelajari apa yang dilakukan oleh kehidupannya, sehingga dia itu oleh Paulus disebut sepertinya sebagai support sistemnya bagi Paulus, saudara. Nah, ada beberapa hal yang kejadian, saudara, yang menunjukkan kehidupan Tikhikus. Yang pertama, saudara, pada waktu itu memang dalam keadaan krisis di mana-mana juga, saudara. Dan Paulus itu mengumpulkan dana dari gereja-gereja yang lain, saudara. Dan kemudian dana itu dibawa untuk didistribusikan kepada jemaat-jemaat dan juga gereja jemaat-jemaat di kota-kota lain untuk menolong orang-orang, saudara. Nah, dalam perjalanan satu tempat ke tempat lain, Tikhikus bersedia untuk dia membawa apa yang dikumpulkan untuk dibagikan, saudara. Saudara ingat pada zaman itu, saudara, perjalanan dari satu tempat ke satu tempat itu bukan perjalanan yang aman, tapi perjalanan yang penuh dengan resiko penyamun dan juga dengan perampokan, saudara. Tapi Tikhikus bersedia untuk melakukannya. Kita juga tahu bagaimana Tikhikus menemani Paulus beberapa kali pada waktu Paulus itu ada di penjara di Roma. Tikhikus bisa memberikan dukungan, bisa memberikan dorongan, bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan penghiburan kepada Paulus yang ada di penjara di Roma. Kita juga tahu bagaimana kita baca di kitab Filemon. Ya, ada seorang budak yang bernama Onesimus yang dia itu mencuri dan kemudian kabur. Setelah itu dia bertobat dan dia ingin kembali untuk meminta ampun kepada bosnya yaitu Filemon. Dan Tikhikus bersedia, saudara, untuk mendampingi Onesimus untuk kembali ke tempat Filemon, saudara. Kita juga tahu bagaimana Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat yang lain, jemaat Efesus, jemaat Kolose, dan juga surat yang ditujukan kepada Filemon. Dan Tikhikus bersedia untuk pergi, saudara, ke tempat-tempat tersebut untuk membagikan, mengirimkan surat-surat tersebut, saudara. Dan yang namanya pengirim surat pada zaman itu berarti bukan hanya sebatas tukang pos, saudara. Pada zaman itu, saudara, memang mungkin belum ada sistem soal tukang pos di mana-mana, saudara. Biasanya orang yang diminta untuk mengirimkan surat itu adalah orang yang dipercaya. Nah, orang yang tahu juga isi suratnya, orang yang bisa menjelaskan isi suratnya juga. Jadi pada waktu surat itu dibagikan, waktu surat itu diberikan, saudara, setelah surat itu dibuka suka banyak tanya jawab. Ini artinya apa, ini artinya apa. Dan juga yang menerima surat pun bisa bertanya-tanya mengenai, saudara, siapa dan bagaimana yang mengirimkan surat tersebut, saudara. Jadi yang namanya orang pengirim surat itu merupakan orang yang sangat dipercaya. Orang yang bisa menjelaskan segala sesuatu, saudara. Nah, kehidupan Tikhikus meskipun hanya disebutkan hanya 5 kali di perjanjian baru. Tapi kita bisa melihat kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan Tikhikus, saudara. Saya akan buka firman Tuhan Efesus 6 ayat 21 sampai 22. Dikatakan begini ayat 21. Ini surat dari Paulus kepada jemaat di Efesus.
Ya, dan Paulus menjelaskan yang namanya Tikhikus juga saudara. Di sini dikatakan ayat 21, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Ayat ke-22, dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, supaya kamu tahu hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Kolose 4 ayat 7 dan 8 saudara. Paulus juga bicara mengenai Tikhikus kepada jemaat di Kolose. Dan dikatakan begini, semua hal ihwalku akan kuberikan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 dikatakan begini, ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Dari ayat-ayat tersebut saudara, kita bisa melihat bagaimana sangat terbantunya Paulus dengan keberadaan pribadi yang bernama Tikhikus. Paulus merasakan sekali apa yang dilakukan dari Tikhikus dalam kehidupannya. Sehingga dia menulis beberapa hal kepada jemaat-jemaat yang dia kirimkan suratnya saudara. Mengenai kehidupan Tikhikus dalam kehidupan Paulus saudara. Nah saudara, apa sih yang Tikhikus lakukan dalam kehidupan Paulus? Sehingga Paulus menjelaskan dalam beberapa ayat tersebut saudara. Nah biarlah apa yang kita bisa pelajari pagi ini juga menjadi acuan bagi kita. Untuk kita bisa menjadi support system bagi orang lain dengan apa yang kita pelajari dalam kehidupan Tikhikus. Yang pertama saudara, Tikhikus menjadi saudara yang kekasih saudara. Nah Efesus 6 ayat 21. Dikatakan begini, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih. Ya, Paulus tidak hanya bilang saudara kita, tapi Paulus menambahkan saudara kita yang kekasih. Kolose 4 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, semua hal ihwalku akan kuberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih. Di dua ayat ini saudara, Paulus menceritakan mengenai Tikhikus. Kalau dia ini bukan hanya saudara, tapi saudara yang kekasih. Not only a brother, but a lovely brother. Kenapa Paulus menuliskan? Ditambahkan dengan kata yang kekasih. Karena memang Paulus sudah merasakan kasih yang ditunjukkan Tikhikus dalam kehidupan Paulus saudara. Bagaimana pada waktu kita bisa masuk ke dalam komunitas yang ada. Cool cell group saudara yang ada. Kita bisa merasakan kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Pada waktu kita juga menjadi support system saudara bagi saudara-saudara yang lain. Kita pun bisa membagikan kasih. Kasih Kristus yang mengalir dari kehidupan kita. Mengalir kepada orang-orang supaya mereka juga bisa merasakan kasih Kristus dalam kehidupan mereka saudara. Nah saudara, saya ingat ada satu pelukis yang luar biasa namanya Albert Dürer. Albert Dürer itu terkenal dengan satu lukisan yang sangat saudara mungkin pernah lihat gambar-gambarnya saudara. Yaitu tangan yang berdoa. Nah tangan yang berdoa ini bukan berarti Albert Dürer itu dapat inspirasi langsung kemudian dia melukis. Tapi emang ada kisahnya saudara. Sehingga Albert Dürer itu bisa melukis gambar tangan yang berdoa saudara. Nah Albert Dürer dari dulu dia itu ingin sekolah di Nuremberg. Sekolah kesenian. Karena dia ini suka menggambar saudara. Tapi sayangnya orang tuanya itu tidak punya uang. Dan akhirnya Albert Dürer itu harus bekerja untuk bisa sekolah saudara. Tapi karena memang biaya yang cukup besar yang dia perlukan. Jadi dia kebanyakan waktunya untuk bekerja saudara. Dan waktu untuk dia belajar seni melukisnya itu menjadi sedikit. Nah dan suatu saat Albert Dürer itu bisa ketemu dengan
satu orang yang bernama Franz. Dan Franz ini juga memang ingin belajar melukis juga saudara. Untuk masuk ke sekolah kesenian tersebut. Dan akhirnya mereka berteman dengan baik. Mereka kemudian juga mencoba untuk bekerja bersama-sama saudara. Dan kemudian mencoba untuk sekolah bersama-sama. Tapi memang tidak bisa untuk bisa sekolah dan bekerja bersama-sama. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol saudara. Albert dengan Franz dia ngobrol-ngobrol dan akhirnya mereka berpikir. Bagaimana kalau misalnya salah satu dari kita bekerja, fokus untuk bekerja. Dan menghasilkan uang. Dan kemudian salah satu dari kita fokus untuk sekolah. Ya, jadi mereka bagi tugas sepertinya. Yang pertama satu orang bekerja terus mengumpulkan uang. Dan kemudian untuk membiayai yang satunya itu untuk sekolah sampai berhasil. Selesai yang ini sekolah kemudian mereka tukar. Jadi yang sudah sekolah kemudian bisa bekerja menghasilkan uang untuk membiayai yang asalnya bekerja untuk bisa sekolah. Nah kemudian mereka berpikir siapa duluan yang sekolah. Dua-duanya sama sekali gak mau duluan untuk sekolah. Jangan, kamu aja dulu, kamu aja dulu, kamu aja dulu. Karena dua-duanya sungkan pengen memberikan yang terbaik kepada sahabatnya saudara. Tapi akhirnya Franz memaksa, Albert saya harus memaksa kamu supaya kamu sekolah duluan. Jadi Albert Durer akhirnya dia sekolah duluan. Dan Franz itu bekerja keras, kerja kasar saudara. Setelah beberapa tahun Albert Durer akhirnya selesai untuk sekolah saudara. Setelah dia selesai kemudian dia kembali untuk bertemu dengan Franz. Dan dia bilang kepada Franz, Franz saya sudah selesai sekolah. Dan saya masih ingat perjanjian kita. Sekarang bagian saya untuk bekerja. Dan sekarang bagian kamu untuk sekolah melukis. Nah karena sudah lama saudara yang namanya Franz ini kerja kasar. Jadi pada waktu dia mencoba menggambar dia ini sudah tidak bisa menggambar lagi saudara. Karena tangan jari-jarinya itu sudah kaku. Ya. Nah Albert merasa sangat tidak enak kepada Franz. Tapi rupanya Franz itu tidak merasa kecewa atau tidak merasa sakit hati. Malah Franz merasa sangat berbahagia sekali kalau dia bisa mendukung Albert Durer untuk bisa menyelesaikan sekolahnya saudara. Nah jadi seorang sahabat yang luar biasa. Nah suatu saat waktu Albert datang mendatangi Franz. Dia melihat Franz sedang bersujud di pinggir ranjangnya saudara. Dan kemudian dia melihat tangan Franz yang sedang berdoa. Mendoakan Albert Durer supaya dia menjadi seorang yang berhasil dalam kehidupannya saudara. Dan dari situ waktu Albert Durer melihat Franz yang sedang mendoakan dia, berusaha memberikan yang terbaik buat Albert Durer. Dan dia melihat tangan yang sedang berdoa dan gambar itu tercapture dalam pikirannya. Dan kemudian Albert Durer mulai menggambarkan lukisan tersebut saudara, yaitu tangan yang berdoa. Saya melihat seorang yang memang mau memberikan yang terbaik kepada sahabatnya. Apa yang dasar yang dilakukan oleh Franz? Karena dia mengasihi saudaranya saudara, yaitu Albert Durer. Dalam kehidupan kita saudara, kita juga belajar dalam kehidupan Tikhikus. Paulus bilang seorang sahabat yang saudara yang kekasih. Kenapa Paulus bisa menulis demikian? Karena Paulus bisa merasakan kasih yang luar biasa yang ditunjukkan dari Tikhikus ke dalam kehidupan Paulus. Biarlah pada waktu kita masuk ke dalam persekutuan kita saling berbagi kasih saudara. Pada waktu kita melakukan bagian kita sebagai support system bagi orang lain. Biarlah kita pun terus menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dan dari situlah saudara kita bisa merasakan kasih Kristus yang bisa disampaikan ke dalam kehidupan mereka semua. Jadi yang pertama saudara, Tikhikus menjadi saudara yang kekasih. Yang kedua, Tikhikus menjadi saudara yang setia. Kita lihat kembali ayatnya Efesus 6 ayat 21. Dikatakan begini, Paulus menulis, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu.
Nah, saudara, di sini dikatakan begini, Paulus itu waktu menjelaskan Tikhikus tidak hanya menjelaskan sebagai saudara yang kekasih atau pelayan, tapi dia menambahkan yaitu kekasih dan pelayan yang setia, saudara. Berarti Tikhikus sudah menunjukkan kesetiaannya dengan apa yang dia lakukan, saudara. Dikatakan setia di dalam Tuhan. Nah, saya percaya, saudara, bukan berarti dalam satu kejadian terus Paulus langsung mengambil kesimpulan, dia ini setia di dalam Tuhan dan dia ini setia dalam melayani. Tapi saya percaya Paulus dalam perhubungannya dengan Tikhikus, Paulus bisa melihat kejadian demi kejadian yang menunjukkan kalau Tikhikus itu adalah seorang yang setia. Paulus melihat seiring dengan waktu dan mungkin sudah diuji berkali-kali, Paulus melihat kehidupan Tikhikus adalah kehidupan yang setia. Dan dia pun menjadi seorang sahabat yang setia dalam kehidupannya. Dan Paulus merasakan kesetiaan dari Tikhikus yang menjadi berkat dalam kehidupannya, saudara. Dalam kehidupan kita, saudara, kita juga perlu yang namanya sama-sama setia pada waktu kita untuk menolong orang lain. Pada waktu kita ingin juga mencoba untuk mengangkat orang lain, menghibur orang lain. Kita perlu yang namanya kesetiaan, saudara. Supaya orang lain juga bisa diberkati dan orang lain bisa dibangkitkan, saudara. Nah, saudara, ini ada satu majalah di Inggris yang mengadakan satu sayembara mengenai penjelasan terbaik dari seorang sahabat. What is a friend? Nah, apakah yang disebut dengan seorang sahabat? Nah, saudara, untuk jawaban yang terbaik nanti akan dikasih hadiah. Dan memang orang-orang di Inggris memberikan penjelasan apakah itu seorang sahabat. Dan ribuan itu masuk, saudara, jawaban-jawaban yang ada. Ada beberapa jawaban yang bagus dikatakan. Sahabat itu adalah seseorang yang melipat gandakan sukacita dan juga berbagi kesedihan. Ada sukacita, bagi-bagi jadi lipat ganda. Ada kesedihan, ayo kita bagi-bagi. Dan juga yang kejujurannya tetap dipertahankan. Ya, artinya orangnya konsisten dalam karakter. Ada juga yang menulis, yang namanya seorang sahabat adalah seseorang yang bisa mengerti meskipun saya tidak berkata apa-apa. Tapi yang menjadi juara, saudara, dikasih hadiah. Definisinya seorang sahabat adalah demikian. Seorang sahabat adalah seseorang yang tetap datang menghampiri di mana seluruh dunia sudah pergi meninggalkan. Artinya seorang yang setia apapun yang terjadi, apapun yang dialami, tetapi yang namanya seorang sahabat yang setia akan tetap datang meskipun yang lain sudah meninggalkan, saudara. Nah, saudara, saya percaya Paulus pun mengalami kesetiaan yang namanya Tikhikus dalam kehidupannya dia, saudara. Bagaimana meskipun Paulus di penjara, Tikhikus masih setia untuk mendampingi Paulus. Melihat keadaan Paulus itu bagaimana. Dan dia bisa menunjukkan care-nya kepada Paulus, saudara. Dalam keadaan di mana Paulus tidak punya siapa-siapa, Tikhikus masih mau datang untuk ketemu dengan Paulus, saudara. Nah, inilah yang ditunjukkan dalam kehidupan Tikhikus. Bagaimana dia itu bukan hanya saudara yang kekasih, tapi Tikhikus juga menjadi saudara yang setia. Dan itu dituliskan apa ada yang Paulus nyatakan kepada jemaat di Efesus dan juga kepada jemaat di Kolose, saudara. Nah, saudara, saya ingat ada satu kuda, saudara, yang bernama Seta. Kuda ini nggak tahu kenapa, tahu-tahu ada yang memanah kuda tersebut. Jadi ada dua panah itu melukai kuda yang bernama Seta ini, saudara. Dan memang pada saat itu ada kuda-kuda yang lain. Begitu kuda Seta itu dipanah, dia itu langsung roboh, saudara. Nah, di situ dikatakan ada beberapa kuda yang lain itu mulai mengelilingi kuda Seta ini. Dan kemudian beberapa dari kuda itu pun menjilat luka dari Seta tersebut yang ada yang darah keluar dari panah tersebut, saudara. Jadi beberapa kuda itu mulai menjilat
ya dari darahnya itu. Supaya katanya jangan sampai darah itu terus keluar saudara, jangan sampai seta itu mati. Nah kemudian saudara yang punya kuda itu namanya Joyang itu diwawancara. Ya, itu karena akhirnya kuda seta itu akhirnya menjadi survive, tidak meninggal saudara. Nah Joyang bilang begini, itu merupakan suatu hal yang mengharukan. Pada waktu saya melihat kuda-kuda lain mengelus seta dengan hidung dan mulutnya, sepertinya memberikan kekuatan, penghiburan kepada seta, memberikan semangat kepada seta ya dengan memelus seta dengan hidung dan mulutnya, dan juga dikatakan menjilat lukanya. Karena itu akan mencegah lukanya dari infeksi dan bakteri. Dan juga menolong untuk menghentikan darah itu terus mengalir. Dan dikatakan begini, inilah pengalaman yang luar biasa menurut Joyang. Di mana kuda pun bisa mengerti dan melakukan sesuatu bagi temannya yang sedang dalam kesulitan. Nah saudara, dalam kehidupan kita pun saudara, biarlah kita menjadi support system yang setia. Apapun yang saudara kita alami saudara, kita tetap datang, kita terus mendoakan, kita terus memberikan kekuatan, kita terus memberikan penghiburan supaya saudara kita bisa tetap bangkit di dalam Tuhan juga saudara. Jadi yang pertama saudara, kita bisa belajar dari kehidupan Tikhikus. Yang pertama, kita menjadi saudara yang kekasih. Yang kedua, kita menjadi saudara yang setia. Yang ketiga saudara, Tikhikus menjadi saudara yang melayani. Kita lihat di Efesus 6 ayat 21 kembali. Di sini dikatakan begini saudara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Efesus 6 ayat 21. Nah Kolose 4 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Nah saudara, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus kalau Tikhikus ini adalah seorang pelayan. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Kolose kalau Tikhikus adalah seorang hamba saudara. Saya percaya Tikhikus tidak datang kepada Paulus dan bilang, Paulus saya ini seorang pelayan. Dan tidak bilang juga, Paulus saya ini seorang hamba. Tapi saya percaya Paulus waktu dia melihat kehidupan Tikhikus, bagaimana dia mau memberikan hidupnya, bagaimana dia mau menolong orang lain, Paulus memberikan kesimpulan. Ternyata memang dia ini seorang pelayan yang luar biasa. Ternyata Tikhikus adalah seorang hamba yang luar biasa. Buktinya Tikhikus mau melayani kemana-mana saudara. Bepergian memberikan bantuan. Selalu mendatangi dan menemani Paulus di penjara. Bersedia menemani Onesimus untuk kembali kepada tuannya Filemon di Kolose. Dan juga untuk membawa surat kepada jemaat-jemaat saudara. Nah dari situlah kita bisa melihat sepertinya Tikhikus itu bukan orang yang hitung-hitungan saudara. Tapi Tikhikus adalah orang yang all out memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan juga melakukan yang terbaik bagi saudara-saudara seiman dan bagi orang lain saudara. Nah saudara, saya ini baca satu artikel di mana pada waktu itu suku Indian saudara belum mempunyai bahasa tulisan. Jadi mereka itu semuanya itu bahasanya itu bahasa verbal. Kemudian pada waktu orang kulit putih datang dan mulai mengajarkan banyak hal saudara. Termasuk untuk membuat bahasa tulisan. Ya, jadi mereka mulai menerjemahkan, mereka mulai bahasa lisan digambarkan dengan sebagai menjadi bahasa tulisan saudara. Pada waktu mereka mencari kata seorang sahabat saudara. Ya, bahasa Indian tidak ada kata betul-betul sahabat, tapi yang ada yang menggambarkan seorang sahabat adalah seseorang yang memikul kesusahan saya di punggungnya. Jadi mereka sudah punya persepsi menurut orang-orang Indian saudara. Kalau yang namanya sahabat bukan hanya sahabat, hanya basa-basi. Tapi yang namanya seorang sahabat adalah seorang yang memikul
kesusahan sahabat saya di punggung saya, saudara. Nah, kita bisa melihat bagaimana orang-orang suku Indian bisa tahu seorang sahabat adalah seorang yang sama-sama melayani, sama-sama mau menolong, sama-sama mau berkorban. Yang ditunjukkan dalam kehidupan Tikhikus juga dalam di Alkitab ini, saudara. Jadi yang pertama, saudara, biarlah kita seperti Tikhikus menjadi saudara yang kekasih. Yang kedua, kita menjadi seperti Tikhikus menjadi saudara yang setia. Yang ketiga, saudara, Tikhikus yang saudara yang melayani. Bagian kita juga. Mari kita dengan segala kemampuan kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita melayani orang lain. Dan kita menjadi support system yang baik bagi saudara-saudara kita. Yang keempat, saudara, Tikhikus menjadi saudara yang menghibur dan menguatkan. Kita lihat di Efesus 6 ayat 22 dikatakan begini. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Efesus 6 ayat 22. Nah, Kolose 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini, saudara. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hak ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ya. Jadi Paulus menulis kepada jemaat di Efesus dan Kolose mengenai Tikhikus. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Di kitab Efesus dan juga di kitab Kolose semuanya ditulis menghibur kamu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, saudara, di Efesus 6 ayat yang ke-22 dikatakan begini. He may comfort your heart. Dia itu akan menghibur hatimu. Di Kolose 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini dalam bahasa Inggris. He may encourage your heart. Jadi yang pertama dikatakan he may comfort your heart. Tapi yang kedua dikatakan he may encourage your heart. Jadi ada dua kata, saudara. Yang pertama to comfort, yang kedua untuk to encourage, saudara. Jadi yang pertama itu bicara soal menghibur. Dalam keadaan susah kita hibur, saudara. Dan kemudian ada yang namanya encourage. Jadi setelah kita memberikan penghiburan, kita memberikan kekuatan. Kita memberikan dorongan untuk bangkit kembali, saudara. Jadi yang dilakukan oleh Tikhikus, saudara, kepada sahabat-sahabatnya, dia juga seorang yang menghibur. Dia juga seorang yang menguatkan dan seorang yang mendorong saudara-saudaranya, saudara. Untuk mereka itu tetap bisa bertahan dalam situasi yang ada, saudara. Saudara, saya ingat ada satu kisah seorang ibu rumah tangga yang bernama Juanidek. Dia ini berat badannya sekitar 100 kilo dan dia ingin menurunkan berat badan, saudara. Dan dia akhirnya pergi ke satu tempat untuk konsultasi dengan seorang dokter bagaimana bisa menurunkan berat badan, saudara. Nah, dokter itu memberikan beberapa resep-resep dan juga cara-cara untuk exercise, pola makan bagaimana, saudara. Nah, setelah 2 bulan Juanidek berusaha dengan keras. Tapi sayangnya menurut Juanidek itu penurunan berat badannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia juga berpikir susah sekali untuk mencoba menurunkan berat badan kalau dengan usaha sendiri. Dia berpikir kalau saja ada orang-orang yang selalu mendukung dia, memberikan semangat kepada dia, memberikan supaya dia jangan patah semangat, saudara, kasih semangat, saudara. Nah, dan dia berpikir bagaimana kalau ada teman-teman yang sama-sama menurunkan berat badan. Dan dia ketemu dengan beberapa wanita yang lain yang sama-sama ingin menurunkan berat badan. Akhirnya mereka membentuk satu kelompok yang disebut dengan Weight Watcher. Nah, Weight Watcher ini adalah satu komunitas yang ada untuk sama-sama, ayo kita sama-sama supaya saling mendorong, saling mendukung, saling memberikan kekuatan, kasih semangat supaya bisa berat badan mereka sama-sama turun, saudara. Dan akhirnya Weight Watcher itu menjadi program di mana-mana, saudara. Lebih dari 20 negara, lebih dari 1 juta orang pernah mengikuti kelas-kelas dari Weight Watcher, saudara. Nah, suatu saat Juanidek itu diwawancara oleh televisi, kemudian ditanya, kok kamu ini bisa kepikiran untuk bikin kelompok yang namanya Weight Watcher? Bagaimana kamu ini bisa dapat ide tersebut? Nah, Juanidek dia cerita begini, saudara. Dia pada waktu dia remaja, dia ini suka jalan-jalan di taman.
pada waktu dia jalan-jalan di taman, kemudian dia suka melihat ada anak-anak, di mana ada ayunan di situ. Nah, di mana ada anak-anak duduk di ayunan tersebut. Tapi ayunannya itu nggak goyang-goyang karena tidak ada mendorong. Nah, kenapa tidak ada yang mendorong? Karena ibu-ibunya, mami-maminya sibuk ngobrol. Ya, asik ngobrol, anak-anaknya cuma duduk di ayunan, tidak ada yang mengayun-ayunkan ya anak-anak tersebut. Jadi Juanidek itu kalau dia jalan ke taman, kemudian dia ngelihat ada anak-anak yang sepertinya dicuekin oleh orang tuanya yang sibuk ngobrol dengan ibu-ibu yang lain. Juanidek datang menghampiri anak-anak tersebut dan dia mulai mendorong ayunan anak-anak tersebut. Ya. Nah, Juanidek bilang begini, bagian saya ini adalah hanya mendorong. Ya, mula-mula nih saya mendorong. Tapi setelah lama-lama ayunan itu mulai berayun-ayun, lama kelamaan itu ayunan itu anak-anak kecil itu akhirnya bisa mengayun-ayunkan sendiri. Bagian saya ini simpel, yaitu hanya mendorong saja. Saya hanya mendorong orang lain dan kemudian selanjutnya mereka bisa berusaha dengan sendirinya. Nah, sama dengan setiap kehidupan kita, saudara. Biarlah Tuhan memakai kehidupan kita untuk kita bisa mendorong orang lain, bisa menguatkan orang lain, kita bisa menghibur orang lain, saudara. Apalagi dalam masa-masa sekarang ini, pada waktu di mana orang kehilangan pengharapan, pada waktu orang mengalami banyak kesusahan, tapi biarlah kita selalu ada dalam setiap kehidupan mereka untuk bisa menghibur dan menguatkan mereka. Nah, saudara, kita belajar dalam kehidupan Tikhikus, saudara, bagaimana dia menjadi support system yang luar biasa. Paulus dalam surat yang ditulisnya dalam kehidupan Paulus, saudara, yang diberikan kepada jemaat-jemaat, Paulus menuliskan betapa diberkatinya kehidupan Paulus dengan ada keberadaan Tikhikus dalam kehidupannya dia, saudara. Sama dengan kehidupan kita, biarlah kehidupan kita juga menjadi berkat bagi orang lain dengan mengasihi, saudara, dengan penuh kesetiaan, dengan melayani, dan juga dengan menghibur dan menguatkan. Saya akan tutup dengan satu kisah, saudara. Pada tahun 2002 ada 9 pekerja tambang yang terperangkap di bawah tanah, saudara. Mereka terperangkap selama 3 hari sebelum akhirnya mereka bisa diselamatkan. Pada waktu mereka ada di bawah tanah 70 meter di bawah, saudara. Dan mereka itu dalam keadaan yang tidak bisa mendapatkan bantuan dari mana-mana, saudara. Bahan makanan juga mereka mungkin yang sangat terbatas dan air minum yang mungkin sangat terbatas, saudara. Di mana suhu pun yang sangat dingin di bawah tanah, saudara. Dan mungkin mereka bisa mengalami yang namanya hipotermia, yaitu kedinginan yang luar biasa sehingga orang tersebut bisa meninggal. Tapi mereka rembukan sama-sama. Mereka bilang begini, kita sudah memutuskan kalau mereka ini akan selamat sama-sama atau mereka ini akan mati bersama. Dan di situ dikatakan, saudara, waktu mereka menceritakan kisahnya, dari 9 orang ini, kalau sampai ada 1 orang yang kedinginan dan kemudian 8 orang yang lain itu mendatangi orang kedinginan, memeluk sama-sama supaya yang kedinginan itu badannya menjadi hangat kembali. Kalau ada yang lain juga kedinginan, yang 8 orang kemudian memeluk orang tersebut kembali, saudara, supaya badannya juga menjadi hangat kembali, saudara. Dan akhirnya setelah 3 hari mereka bisa diselamatkan, mereka dibawa ke rumah sakit, saudara, kondisi mereka dipulihkan. Dan salah satu dari mereka diwawancara dan dikatakan begini, setiap orang mempunyai saat-saat yang kuat. Tetapi mungkin salah satu dari kita merasa lemah dan lalu yang lainnya akan menolong supaya orang itu bangkit kembali. Dan itulah yang harus dilakukan terus-menerus. Tidak ada cara lain. Pada waktu ibadah pengucapan syukur mereka sudah diselamatkan, saudara. Pada waktu di mimbarnya di situ ditaruh ada 10 helm
yang mereka pakai saudara. Sebetulnya 9 orang tapi ada satu helm ekstra. Yaitu mereka katakan ini adalah menunjukkan adanya Tuhan pada waktu mereka ada di bawah tanah juga saudara. Dan di situ menggambarkan bagaimana mereka bisa mengalami masa-masa sukar. Tetapi mereka bisa bertahan karena mereka sama-sama saling menolong. Mereka sama-sama saling membantu saudara. Dalam kehidupan kita dalam masa-masa sekarang ini kondisi ekonomi yang masih tidak baik. Kondisi pandemi yang masih belum baik saudara. Kita percaya Tuhan pasti bekerja. Nah dalam masa-masa sekarang ini saudara, biarlah kita sama-sama masuk ke dalam komunitas-komunitas yang ada. Kita bisa mendapatkan support system yang ada. Tapi bukan hanya itu saudara, biarlah setiap kehidupan kita menjadi support system bagi orang-orang yang lain. Kita percaya Tuhan akan memakai setiap kehidupan kita. Pada waktu kita masuk persekutuan, berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Pada waktu kita menjadi support system yang baik saudara. Menjadi support system yang mendukung, yang mengasihi, yang setia. Kita percaya Tuhan akan beracara melalui setiap kehidupan kita saudara. Mari kita berdoa saudara, biarlah Tuhan membuka hati kita, menjamah kehidupan kita, dan juga biar Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa untuk hari ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan dalam masa-masa sekarang ini yang kami hadapi ya Bapa. Dan tantangan yang ada di depan kami Tuhan, kami percaya. Yang pertama Tuhan, kami masih memiliki Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang memegang kendali atas segala situasi yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan selalu ada dalam setiap kondisi yang ada, situasi yang ada, termasuk dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau memakai setiap kehidupan kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain, menjangkau saudara-saudara seiman kami Tuhan, untuk kami bisa saling mengasihi, saling mendukung, saling menolong Tuhan, saling memberkati ya Bapa, saling mendoakan ya Bapa. Biarlah kehidupan kami semakin dikuatkan, semakin mengenal Engkau dan semakin mengalami Engkau ya Bapa. Terima kasih karena Kau Allah yang sungguh baik. Terima kasih buat berkat firman-Mu ya Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera di Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin.